Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, sidang yang diberkati Tuhan, kawanan domba yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Cornelius Abraham, Gembala Sidang Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Melati Mas, dalam menyapa saudara dimanapun saudara berada, dalam perjalankah, di rumahkah, ataupun dimanapun saudara sedang berada. Tetap dalam menyapa saudara, tetap juga di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Kita sudah belajar saudara Tuhan, menyatakan dia adalah Allah yang maha tahu, dia juga adalah Allah yang maha hadir, dia juga adalah Allah yang maha kuasa, dan dia juga adalah Allah yang maha kasih saudara. Mari saudara Tuhan, Allah ingin saudara Tuhan kita mengalami keempat hal ini. Kemahatauan dia saudaraku, kemahahadiran dia, kemahakuasaan dia, dan kemahakasihnya dia saudara Tuhan. Tetapi saudara Tuhan, bagaimana kita juga sudah belajar bahwa kita harus mempunyai hati saudara Tuhan yang mengampuni, hati yang tidak iri, hati yang tidak sirik saudaraku. Mari kita buka dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21. Kita baca ayatnya yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-20 tertulis demikian. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya tinggal sampai hidup, supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Tadi saya sudah katakan dari awal, kemahatauan Allah, kemahahadiran Allah, kemahakuasaan Allah, kemahakasihnya Allah, kasihnya saudara kasih Tuhan, Allah itu kepada setiap orang saudara Tuhan, kepada kita khususnya pada pagi hari ini mendengarkan menyapa ini, saudara kasih Tuhan. Tetapi keempat hal ini tidak akan menjadi bagian dalam hidup kita apabila saudara Tuhan kita sirik terhadap seseorang. Kita saudara Tuhan melihat ada orang yang lebih dikasihi oleh Tuhan, saudaraku, lebih dekat dengan Tuhan, saudara Tuhan, kita iri kepada mereka, saudaraku. Apalagi Petrus, saudara, karena Yesus berkata bahwa engkau muda, engkau kemanapun engkau pergi, engkau menurut apa yang kau inginkan, perjalankan. Tetapi pada waktu tua, engkau akan ditarik orang, engkau akan dibawa orang, dan tanganmu akan diikat, dan engkau akan menjalankan apa yang aku jalankan. Nah, saudara Tuhan, kita lihat di sini. Ketika dia melihat Yohanes, saudara Tuhan, dia merasa, kalau aku sampai demikian, bagaimana dia? Kenapa dia tidak, saudara? Nah, ini saudara Tuhan, iri, sirik, saudara. Mungkin saudara kita juga iri kalau ada orang yang diberkati lebih daripada kita. Ada orang saudara lebih diperhatikan Tuhan. Ada orang saudara lebih diberikan kedudukan jabatan saudara. Ada orang saudara ketika berdoa didengar Tuhan, langsung dijawab dan ditolong Tuhan. Tetapi kita saudara berdoa sampai sekarang kita belum dibela Tuhan. Kita belum ditolong Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan berkata, semua bukan urusanmu. Urusan kita saudara, ikutlah Tuhan. Dekatlah dengan dia. Bersekutulah dengan dia. Carilah dia. Ibadahlah kepada dia saudara. Jaga hati kita saudara, karena dari sinilah timbulnya kehidupan kita. Oleh karena itu, mari saudara sekali lagi, ikutlah Tuhan. Jangan lihat orang. Jangan melihat saudara. Bagaimanapun mereka diberkati, itu adalah urusan Tuhan dengan mereka. Percayalah saudara, Tuhan datang untuk kita, memberikan kita hidup dalam kelimpahan rohani dan jasmani. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Kembali hamba-Mu Tuhan, berdoa dan serahkan kawanan domba dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ajar kami hari ini bahwa apa yang kami harus lakukan, langkah apa yang kami harus jalani, ikut Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jangan kami memperhatikan kalau ada orang yang lebih berkati, kami harus mengucap syukur. Kalau ada orang yang bersuka cita, kami harus berucap syukur. Kalau ada orang yang dan Tuhan Yesus yang menjalankan Tuhan posisi kedudukan jabatan mereka, Tuhan yang diangkat, kami juga harus bersyukur, berterima kasih. Karena Tuhan, semua apa yang mereka alami akan kami juga terima daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu, berkat-Mu Tuhan atas setiap sidang jemaat-Mu, berkat-Mu atas kawanan domba-Mu, berkat-Mu atas seluruh aktivitas kegiatan mereka.
perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, home industry mereka, pabrik-pabrik mereka, usaha-usaha online mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, rumah tangga keluarga mereka diberkati, kehidupan kesehatan mereka diberkati, masa depan mereka diberkati, karir mereka diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba meteraikan semua ini, haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.